Memang perkembangan digital ini sangat cepat, tapi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, eh, kita juga melihat pertumbuhan uang tunai itu juga tumbuh karena begini, eh, transaksi digital itu masih banyak dipakai di kota-kota yang cukup besar ya, tier 1, tier 2. Nah, dengan kota-kota tier 3 juga tumbuh cukup pesat, nah di situ kita lihat penggunaan uang tunai pun juga masih banyak. Sebetulnya kesimpulannya sih kalau tidak ada digital banking ini, kebutuhan uang tunai pasti akan jauh lebih besar lagi. Tapi karena ada digitalisasi ini, pertumbuhannya bisa hanya single digit. Um, tapi secara umum saya lihat sangat positif karena berarti ekonomi Indonesia ini tumbuh cukup sehat, sehingga kedua-duanya transaksi digital meningkat sangat cepat, tapi transaksi tunai tetap juga dibutuhkan, terutama di kota-kota yang lebih kecil ya. Jadi memang transaksi digital ini terus tumbuh, namun juga uang kartal yang beredar terus tumbuh sebenarnya komplementari ya Pak ya, kenaikannya saling mengimbangi untuk ekonomi yang lebih besar lagi Pak. Namun apa saja peluang dan tantangan yang perlu dicermati oleh perbankan di era digital society 5.0 saat ini? Ya, kalau kita lihat peluang, ya ini tadi ya, related dengan pertanyaan pertama, di mana penggunaan uang kartal masih begitu besar. Nah, kalau kita lihat yang data tadi berapa 900-an triliun itu Betul. kan uang tunai beredar di masyarakat. Kalau kita lihat di bank-bank itu mungkin saldo tunainya yang ada di bank itu mungkin sekitar 10% lah dari itu. Jadi mayoritas itu masih di dompet kita-kita atau ada yang mungkin simpen masih di bawah kasur dan sebagainya, atau juga dia berputar. Banyak yang pakai untuk berdagang. Nah, ini tetap opportunity, peluang untuk bank-bank digital maupun yang bank konvensional sudah menjadi digital lebih masif lagi memasarkan produk-produknya sehingga uang kartal ini beralih ke eh, transaksi digital di bank. Jadinya jumlah tabungan atau giro juga akan meningkat kalau uang kartal ini masuk ke perbankan. Dan juga pasti banyak kita lihat masyarakat Indonesia yang underbank. Nah, dengan kemajuan teknologi juga telco menambah banyak jaringannya, BTS-nya ke banyak kota-kota yang lebih kecil lagi. Kita lihat ini juga peluang untuk bank-bank serve nasabahnya lebih baik lagi ke depannya. Itu dari segi peluang. Dari segi tantangan, nah tentunya dengan semuanya serba digital ini kita lihat makin marak isu cyber di social engineering, di mana mungkin banyak yang mendapat WhatsApp message gitu mengenai upgrade produk atau biaya admin jadi naik, tapi tolong diberikanlah eh, nomor ATM, termasuk PIN-nya, termasuk OTP-nya juga dikasih ke penipu. Nah, ini edukasi ini kita terus jalankan secara masif ke TV, ke sosial media dan sebagainya, tapi ini terus menjadi challenge karena pada saat orang udah panik, apa aja dikasih gitu ke penipu ya. Nah, jadi kalau di kita di BCA kebetulan kita langsung implementasi di awal Desember itu face biometric. Jadi kalau ada yang mau ganti handphone atau detailnya dikasih, begitu face bio-nya berbeda, kita akan tolak. Jadi kita juga sangat berterima kasih itu dengan masifnya social engineering ini, OJK juga sangat membantu kita memberikan approval sangat cepat sehingga kita bisa roll out face biometric dengan cepat. Itu langsung turun 90% lebih gitu ya penipuan-penipuan ini di BCA. Tapi ya ini terus menjadi tantangan di mana kalau semua dilakukan secara digital, cyber security attack dan social engineering ini akan terus menjadi tantangan untuk perbankan ke depannya. Ini menarik Anda menyebut bahwa untuk digitalisasi perbankan peluangnya masih sangat besar ya Pak ya, dengan adanya cakupan geografis Indonesia yang besar, inclusivity dan juga literasi keuangan yang juga masih banyak sekali ruang untuk berkembang ya untuk digitalisasi. Namun dari segi tantangan juga ada cyber security yang menjadi challenge tersendiri dalam digitalisasi perbankan yang juga sudah di-tackle tadi ya dengan Face Matrix tadi sebagai salah satu solusi untuk menjaga pengawasan dari cyber security untuk lebih aman kembali. Namun dalam hal cyber security masih mengenai tantangan dalam digitalisasi perbankan ya Pak.
Bagaimana upaya dari BCA sendiri menjaga keamanan layanan digital dan selain face metric tadi apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini untuk mengadang gangguan? Apakah dari segi infrastruktur IT-nya dan lain-lain? Bagaimana kesiapan BCA? Ya, ya tadi saya em, sempat singgung mengenai face biometric itu artinya em, kita bisa verify dengan database kita ya. Jadi kalau misalnya di handphone itu kita aktifkan face biometriknya itu masih dengan cek dengan kapabilitas di handphonenya. Tapi yang kita rollout ini sekarang adalah mengecek bahwa mukanya itu sama dengan yang di database kita waktu dia buka rekening. Nah ini juga interesting karena begitu kita verify orang misalnya ganti handphone, ternyata rekening ibunya dipakai oleh anaknya, gitu ya. Nah ini jadi masalah yang selama ini lancar, jadinya kan kita minta mereka akan harus datang ke cabang untuk kita pastikan bahwa memang kalau misalnya anaknya yang operate, ibunya sudah kasih surat kuasa lah untuk anaknya. Nah jadi face biometric itu apapun yang kita bikin lebih secure, itu selalu ada trade-off antara security dan convenience ya. Ini jadinya katanya juga jadi merepotkan gitu ya. Selain itu kita juga melakukan banyak edukasi. Tadi saya sampaikan juga secara sosial media ataupun secara iklan dan edukasi di televisi mengenai tidak boleh memberikan PIN dan sebagainya. Di secara teknologi juga kita mulai menggunakan artificial intelligence di mana kita coba pelajari behavior nasabah kita sebagai fraud detection juga gitu. Kalau Bu Safrina biasanya transaksinya behaviornya itu jumlahnya dari A sampai B ya kita lihat kalau totalnya ada transaksi jumlah besar ya itu jadi alert juga di kita. Mungkin kita blok itu transaksinya, mesti ditelepon dulu. Ini benar nggak transaksinya? Jadi kita juga sudah mulai memakai artificial intelligence juga untuk membantu kita mengidentify serangan cyber atau fraud yang terjadi.